ketika Roh Kudus memenuhi kita, Tuhan mau supaya kita melanjutkan perjalanan rohani kita. Amin. Apa tujuannya? Supaya kita menjadi saksi ngejowantahake kratoning swarga. Sebab tanpa Roh Kudus memenuhi kita, kita sebagai orang Kristen tidak bisa mengejowantahkan kraton swarga. Amin. Oleh sebab itu, pastikan Roh Kudus memenuhi kita. Pastikan Roh Kudus sudah memimpin hidup kita. Amin. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kita masuk dalam gerbang supranatural, gerbang kerajaan Allah. Nah, saya mau kita tahu apa yang terjadi setelah dipenuhi Roh Kudus. Ya, sebelumnya kita baca 1, 2, 3. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Setelah pencurahan Roh Kudus, maka jemaat semakin bertambah. Maka jemaat bertambah, maka kunjungan mulai berkurang. Nah, terjadi sungut-sungut. Bukankah sekarang juga seperti ini? Kalau jemaat semakin besar, pendeta gak kunjungan, dirasani. Bener enggak? Betul. Tapi itu betul enggak? Seperti itu terjadi, tapi bener enggak? Enggak, seharusnya enggak seperti itu. Nah, apa yang terjadi di jemaat mula-mula persis yang terjadi sekarang ini? Apa itu? Mereka bersungut-sungut karena ada pelayanan jasmani yang terbengkelai. Nah, di situ Petrus dan teman-teman sebagai rasul tidak bisa menerima kenyataan ini. Itulah sebabnya dia berkata begini. Sehubungan dengan itu, kedua rasul itu memanggil, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak bisa merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Petrus dan teman-teman itu sibuk kunjungan sana, kunjungan sini, pelayanan sosial sana, pelayanan sosial di sini. Sementara pelayanan rohani untuk mempersiapkan firman Tuhan malah terabaikan. Padahal Petrus dan rasul-rasul itu harusnya mempersiapkan pelayanan rohani. Nangkap di sini? Pendeta harusnya sibuknya itu pelayanan rohani, jangan tuntut kunjungan. Jadi mari kita ngerti di sini. Nah, selanjutnya mereka tidak merasa puas. Karena apa? Karena kepuasan pelayanan itu ketika firman dan roh itu bekerja. Katakan amin. Orang yang rohani, orang yang sungguh-sungguh dewasa dalam kerohanian itu tidak merasa puas ketika tidak ada pekerjaan roh dan firman. Nah, apa yang dialami oleh Petrus dan teman-teman ini mengalami seperti itu. Karena dia sibuk kunjungan, sehingga dia tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa dan firman, sehingga dia tidak mengalami kepuasan. Amin. Bukankah kepuasan sejati ketika kita ketemu dengan Tuhan? Bukankah kepuasan sejati ketika kita membaca firman? Bukankah kepuasan sejati ketika kita di dalam hadirat Tuhan? Nah, sementara Petrus dan rasul-rasul tidak dalam hadirat Tuhan. Terus kenapa dong? Sibuk kunjungan. Jadi mari kita semakin menjadi jemaat yang dewasa. Kita baca lagi lanjutnya 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Kelanjutannya bagaimana? Kelanjutannya Petrus dan teman ini memanggil jemaat ya untuk pelayanan sosial, untuk mengunjung. Bener ya? Jadi yang mengunjungi siapa sekarang di sini?
Jemaat. Ya. Nah, dan supaya kami dapat memusatkan pikiran dalam doa dan firman, ini yang paling penting. Saya bisa pusatkan untuk doa firman Tuhan, menggali firman, menerima impartasi Roh Kudus, sehingga itu yang saya bagi. Amin. Pendeta yang sibuk dalam urusan jasmani, pendeta itu tidak ada pekerjaan roh dalam pelayanan setiap hari, karena dia sibuk dalam urusan jasmani, sementara dia pelayanan rohani. Harusnya dia sibuk dalam urusan rohani. Setuju? Nah, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangannya di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, dan juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Jemaat yang dewasa itu menerima usul ini. Amin. Jemaat yang dewasa memberi peluang untuk pendetanya mempersiapkan firman dan berdoa. Amin. Usul ini diterima oleh seluruh jemaat. Betul ya? Ini jemaat yang dewasa. Dengan kata lain, nyuwun sewu minta maaf, kalau jemaat nuntutnya pengen dikunjungi terus, bukanlah jemaat yang dewasa. Logisnya gini, nalarnya begini. Kalau anak kecil itu pengennya diapa? Disuapin, diperhatikan, diapa lagi? Dimanja. Ayo, kalau jemaat itu pengennya dimanja, diperhatikan, nek ora dikunjungi pendetane nesu ngamuk-ngamuk nang gereja, itu masih kanak-kanak. Amin. Sebenarnya begini loh Bapak Ibu, nek pengennya digatekke, diperhatikan, apalagi dikunjungi, itu sesungguhnya pusatnya ke siapa sih? Nek pengennya dikunjungi, digatekke, nek ora di karaoke nesu, itu sebenarnya pusatnya kemana? Padahal harusnya sebagai orang Kristen pusatnya kepada siapa? Kristus. Ayo cek Bapak Ibu, dalam ketenaran kita, siapa yang menjadi center itu? Siapa yang menjadi pusat dalam kehidupan kita itu? Seharusnya yang menjadi pusat dalam kehidupan kita adalah siapa? Kristus. Bukan kita, bukan aku. Amin. Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula setelah dipenuhi Roh Kudus? Mendukung pemimpin rohani. Amin. Katakan amin. Katakan bersama-sama, mendukung pemimpin rohani. Iya. Kita baca 1, 2, 3. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Terjemahan lain, usul itu diterima dengan gembira. Amin. Diterima dengan sukacita, diterima dengan legowo. Ya Pak, enggak apa-apa. Bapak pelayanan rohani, saya akan pelayanan jasmani. Bapak fokus saja ke doa, Bapak fokus saja ke firman Tuhan, saya akan melayani hal-hal yang lain. Bapak nggak usah mikir gerejanya dicek atau tidak, saya yang mengurusi. Oh, keren sekali. Amin. Bapak nggak usah nyapu dan sebagainya, saya akan nyapu gereja. Amin. Harusnya begitu. Ini namanya mendukung pemimpin rohani. Bapak fokus saja doa, Bapak fokus saja firman Tuhan, Bapak fokus pelayanan Bapak dalam hal yang lain. Karena itu justru kehidupannya di situ Bapak Ibu. Amin.
Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Usul itu diterima dengan gembira oleh seluruh kelompok. Artinya memang jemaat itu mendukung program, mendukung ide daripada gembalanya. Inilah pola jemaat mula-mula. Saya berani pastikan ketika gereja itu tidak mendukung pendetanya, gereja itu lama-lama akan bubar. Kalaupun toh jalan, kalaupun toh enggak Pak, gereja saya tetap jalan Pak, ya tapi bersidang terus dengan pendetanya. Itu pasti, nggak bisa dibohongi. Ya tapi tetap ada kebaktian Pak, ya kebaktian tapi roh Tuhan nggak bekerja. Karena tidak ada one spirit, tidak ada satu roh. Bisa katakan amin? Nah mari kita rendah hati, karena memang ini dituntut kerendahan hati toh. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Untuk menerima usul orang lain perlu hati enggak? Itu dia. Untuk kita menerima usul dengan gembira perlu rendah hati enggak? Itu dia. Ora ya iki kan sakrapmu dhewe to. Iki kan gerejane wong akeh. Dadi kudu nuruti wong akeh, enggak bisa gitu. Tuhan percayakan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan percayakan Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan. Benar ya? Tuhan nggak percayakan yang lain. Kalaupun mereka komplain, mereka nggak setuju dengan Musa, Tuhan, umatmu seperti itu. Apa kata Tuhan? Bukan kamu yang ditolak, tapi aku yang ditolak. Amin. Yang kedua, memotivasi orang lain. Memotivasi itu apa? Mendorong, mensupport, mengajak, ayo gitu. Itu memotivasi orang lain. Ayatnya di sini. Lalu mereka memilih. Nah, artinya memilih ini dia yang pertama setuju usulan daripada Petrus dan rasul-rasul. Yang kedua, memilih di sini dia memberi support, dorongan. Oh ya, kamu maju enggak apa-apa. Ayo. Saya pandang kamu bisa. Maju aja, dukung gereja ini. Enggak ada yang iri. Saya harus maju. Semua saya, enggak ada di situ. Mereka memilih, mereka menyadari aku tidak berkompeten di situ. Aku tidak ada kemampuan di situ. Kamu aja yang di situ. Tapi kalau aku ada kemampuan yang lain, aku akan menangani hal itu. Amin. Bukan berarti kalau nyuruh terus dia tidak melakukan sendiri. Dia nyuruh, dia memotivasi, dia mendorong orang lain karena orang lain ada potensi untuk hal itu. Selanjutnya kalau dia punya potensi sendiri, dia melakukan sesuai dengan potensinya. Contoh, saya tidak bisa musik. Nah, itu sebabnya saya nyuruh orang yang bisa musik, tolong ini diajari. Nah, tapi saya akan melakukan sesuai dengan kemampuan saya. Nah, itu namanya kita memberikan motivasi, dorongan, support bagi orang lain. Enggak iri, enggak konconi maju malah kayak terus. Iri itu tanda enggak mampu. Ketika orang nyinyir dengan kita, dia cuman kalah saingan dengan kita. Jadi buat orang yang nyinyir sama Bapak Ibu, enggak usah dipusingkan. Amin. Bilang sama sebelahmu, gitu harusnya. Karena selama ini kita repot dengan nyinyiran orang lain. Bener gak? Dinyinyiri begitu kita mikir nyinyiran orang itu terus. Gak usah dipikir itu. Orang yang nyinyir sama kita itu tandanya dia iri dengan kemampuan kita. Gak usah urusin. Nyinyir itu gak membangun. Amin. Nyinyir itu tanda bahwa dia tidak bisa seperti kita. Itu sebabnya tidak usah dipikir orang yang nyinyirin Bapak Ibu. Amin. Bilang sama sebelahmu, rasa mikir nyinyiran wong kae.
Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman, Roh Kudus, dan Filipus, seorang prokorus. Dan orang-orang ini memang orang-orang pilihan. Amin. Bukan karena kedekatan, tapi karena memang dia ada persyaratannya. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Ini kriteria yang harus kita pilih. Amin. Untuk gereja itu maju, berkembang, dan progres, harus ada pelayan-pelayan yang terkenal baik di keluarganya. Orang dedah terus, ribut terus. Orang yang begitu nggak pantas jadi pelayan itu. Karo bojone ribut terus, karo anaknya ribut terus. Orang seperti itu nggak pantas dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ini firman Tuhan loh yang ngomong. Amin. Nang kampung ya ora sapa aruh karo tanggane. Nang kampung ora tau serawung. Orang model begitu nggak pantas dari pelayan Tuhan itu. Jangan dipilih itu. Kemudian apalagi? Yang penuh roh dan hikmat. Sudah dipenuhi Roh Kudus dan berhikmat. Ini yang harus dipilih untuk mendukung pekerjaan Tuhan di bidang jasmani. Amin. Karena pekerjaan rohani tadi sudah ditangani oleh Pak Gembala, Pak Pendeta. Nah, supaya pekerjaan rohani dan jasmani berjalan dengan baik, itu dipilih orang yang terkenal baik, dipilih orang yang penuh roh dan hikmat. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu dipercaya pelayanan tempat ini, dari pengurus gereja sampai koordinator sampai pelayan musik, worship leader, singer, guru sekolah minggu, hati-hati dengan kehidupanmu setiap hari. Bisa katakan amin. Jangan hari Minggu kita rohani, jangan hari Minggu kita seolah-olah kudus, tapi hari Senin sampai Sabtu kita roh kuda katanya. Jangan. Utamakan kehidupan, bukan kebaktian. Kalau kita orang Kristen mengutamakan kebaktian, tanpa sadar dia terjebak dalam keagamawian. Nah itu, mari kita bongkar keagamawian ini. Berarti kebaktian nggak penting, Pak. Kebaktian penting karena kebaktian kita mendapat pesan Tuhan, benar? Nah, pesan Tuhan ini kita hidupi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Minggu dapat lagi, Senin kita sampai Sabtu hidupi lagi, sehingga dari Senin sampai Sabtu, karena kita menghidupi firman, maka ada pengalaman firman dalam kehidupan kita, sehingga orang yang seperti ini pasti mengalami mujizat Tuhan karena dia melakukan firman. Dengan kata lain, orang Kristen yang hanya mengutamakan kebaktian tapi tidak menjalankan firman setiap hari Senin sampai Sabtu, dia tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Paham di sini sekarang? Sekarang Bapak Ibu cek, hidupmu penuh mujizat enggak? Kalau hidupmu nggak penuh mujizat, karena engkau hanya mengutamakan hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu engkau tidak menghidupi firman. Amin. Pak Stephen dalam momen terobosan kemarin sangat terngiang-ngiang di hati pikiran saya. Jangan hanya menggali firman, tapi pastikan mengalami firman. Amin. Jangan hanya menggali firman, baca firman. Kita harus membaca sehari 10 pasal, 5 pasal. Ya bagus sih.
Tapi pertanyaan saya, dilakukan enggak? Dialami enggak? Yang penting 1 ayat saja dialami, itu lebih penting, lebih perlu daripada 10 ayat dalam 1 hari. Bisa katakan amin? Karena yang penting itu bukan sekedar kita hafal membaca firman, tapi yang lebih penting adalah kita mengalami firman. Bilang sama sebelahmu, harus mengalami firman. Amin. Sekali lagi saya tegaskan kepada pelayan gereja tempat ini, ya, hari Minggu boleh engkau rohani, boleh engkau luar biasa melayani Tuhan di tempat ini, boleh permainan musikmu luar biasa, tapi hari Senin sampai Sabtu jaga hati, jaga kehidupan, kelakuan kita baik, perkataan kita baik, orang memandang kita baik. Amin. Yang ketiga, setelah kita dipenuhi Roh Kudus, kita mendukung pemimpin rohani. Yang kedua tadi apa? Memotivasi orang lain. Yang ketiga, menjadi core bukan crowd. Core itu adalah inti, bagian utama atau bagian terpenting. Secara umum core merujuk pada bagian center pusat atau fundamental dari suatu hal, baik itu benda, konsep atau kelompok orang. Nah, setelah dipenuhi Roh Kudus, seharusnya kita menjadi Kristen core. Katakan Kristen core. Kristen core itu apa? Kristen core itu Kristen yang inti, Kristen yang masuk bagian sentralnya, masuk ke inti. Semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, semakin kita dipenuhi Roh Kudus, seharusnya kita menjadi bagian utama dalam kekristenan. Amin. Ojo elu. Amin. Ojo ngalor-ngalor, ngidul-ngidul. Lah iki ning gereja ngopo? Mbok ora ngerti pendhitaku mung ngongkon ngono tok kok. Ini enggak kor namanya. Ini krot, nanti kita akan bahas di situ. Nah, pastikan ketika Bapak Ibu ke gereja itu ngerti tujuan ke gereja. Pastikan ketika Bapak Ibu baca Alkitab ngerti tujuan baca Alkitab. Pastikan ketika kau bahasa roh, doa dan sebagainya itu ngerti semua yang Bapak Ibu lakukan. Amin. Kalau kita hanya ngomong-ngomong doang, bahasa roh kenceng dan sebagainya, tapi nggak ngerti, kita seperti burung beo. Burung beo diajari bisa nggak? Kulon won, monggo, bisa nggak? Haleluya, bisa kan? Tapi ngerti artinya nggak? Jangan seperti burung beo, ngomong tapi nggak ngerti artinya, melakukan tapi nggak tahu artinya. Nah, orang yang Kristen core ini orang Kristen yang benar-benar mengerti, ya, karena dia intinya itu tahu, dia menjadi orang dalam gitu loh. Pokoknya masuk gitu, lebih dalam. Tapi yang saya perhatikan itu begini, aku nggak mau lebih dalam ke gereja, karena kalau lebih dalam ke gereja nanti kecewa. Pernah nggak dengar begitu? Orang yang Kristen yang ngomong begitu itu Kristen crowd. Nanti kita akan bahas. Nah, orang yang Kristen core itu meleburkan diri di gereja itu. Kalaupun tuh ada kelemahan di sana sini, kekurangan di sana sini, dia akan bersama-sama membangun, sama-sama akan membereskan, bertanggung jawab. Orang Kristen core itu merungkepi, ayo ini saya menjadi bagian gereja ini, gitu. Amin, Bapak Ibu. Itu orang Kristen core. Nah, orang Kristen crowd, nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti kerumunan. Hanya kerumunan doang. Ya tadi itu anut grubyok orang ngerti rembuk, mong elah elu wae. Kakak, healing room, doa, tapi nggak ngerti tujuannya. Kerumunan doang. Giliran ada masalah, minggir dulu.
giliran pendetanya punya masalah, tantangan, kesulitan, orang nggak mau tahu. Ini Kristen crowd, hanya kerumunan. Dapat diartikan sebagai kumpulan orang yang banyak, baik dalam konteks berkumpul untuk suatu acara di jalan ataupun tempat lain yang rame-rame. Bapak Ibu lihat kan orang demo, bareng ditakoni, kamu tahu nggak tujuannya nurunkan, ngerti nggak? Orang ngerti aku. Itu crowd namanya. Tidak tahu ujung pangkalnya, tidak tahu intinya, yang penting demo. Itu crowd. Jangan menjadi orang Kristen yang crowd. Amin. Saya berdoa dalam nama Yesus, engkau menjadi orang Kristen yang core. Hidupmu berjalan dalam agenda Tuhan. Engkau bukan lagi sibuk dengan kepentingan kebutuhanmu sendiri. Aku mendeklarasikan hidupmu mulai tersentuh oleh firman Tuhan hari ini, sehingga engkau beralih crowd menjadi gereja core yang sungguh-sungguh menjadi bagian inti dari gereja ini, yang benar-benar memiliki gereja ini, memajukan gereja ini, membawa gereja ini pada progres agenda rancangan Tuhan yang besar, sehingga engkau menjadi bagian orang yang dipakai Tuhan untuk gereja ini. Engkau bagian orang yang dipakai Tuhan untuk membawa gereja ini merepresentasikan kerajaan surga di bumi ini. Melalui hidupmu, gereja ini akan dipakai Tuhan mengejawantakan surga di muka bumi ini. Bersama-sama doa dengan saya dalam nama Yesus. Hari ini aku berketetapan untuk pindah dari crowd kepada core, sehingga kekristenanku berbeda. Kekristenanku sungguh-sungguh radikal, akurat bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus, terjadilah atasku. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini siapa? Petrus. Ini dalam konteks cerita apa? Yes, Yesus waktu itu mau disalib, diarak ke sana, diarak kemari, disidang di sana, disidang di sini dan sebagainya. Tetapi di situ Petrus sesungguhnya dia mencintai Yesus. Kenapa? Dia ikuti. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan dia mengikuti Yesus dari kejauhan. Ini masalahnya. Ketika kita mengikuti Yesus dari kejauhan, kita cenderung menyangkal Yesus. Ketika dia melihat mengikuti Yesus dari kejauhan, maka ketika ada orang tanya, kamu bagian dari orang itu kan? Kamu core kan? Core-nya Yesus toh? Kamu intinya Yesus toh? Oh tidak, aku tidak, saya nggak tahu siapa Yesus. Pertama. Kedua, kalau nggak salah kamu bersama-sama dengan orang itu deh, bersama Yesus deh. Tidak. Siapa Yesus? Bener nggak? Dia menyangkal yang keberapa? Dua. Ketiga kalinya dia juga ngomong lagi. Ada orang lagi. Bukankah kamu bersama Yesus? Oh tidak. Siapa Yesus? Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, kenapa begitu? Karena Petrus hanya sebagai crowd, hanya pengikut saja. Akibat kita ini mengikut Yesus dari jauh, hanya melihat, itu potensi untuk menyangkal Yesus banyak. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Petrus memang mengikut Yesus, tetapi dari jauh. Setelah ada beberapa orang yang menanyakan tentang status Petrus, Petrus mengakui Yesus enggak? Mengakuinya enggak? Tidak. Coba kita teliti bersama-sama. Coba kita berpikir bersama-sama.
Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Benar? Benar ya? Ditangkap berarti menegangkan, bukan? Ya. Ia digiring ke rumah imam besar, apalagi dibawa imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Pertanyaan saya, coba jawab. Kenapa Petrus mengikut dari jauh? Takut. Kenapa? Selain takut apa lagi? Yes, yang pertama karena Petrus takut. Yang kedua tidak mau dilibatkan. Ini ciri orang Kristen crowd. Terus apa lagi? Tidak mau dilibatkan, takut, apa lagi? Takut dikucilkan karena menjadi pengikut Kristus. Benar enggak? Bapak Ibu takut enggak ketika engkau dikucilkan karena Kristus? Bapak Ibu takut enggak ketika engkau dianiaya karena Kristus? Siapakah Petrus? Petrus itu murid pertama yang dipanggil oleh Yesus. Murid pertama Yesus saja bisa menyangkal Yesus, apalagi kita. Nah, kenapa kenapa Petrus mengikut dari jauh? Tidak mau terlibat, takut, khawatir imannya gak kuat, apalagi tidak berani menanggung resiko. Nah, ini Kristen crowd namanya. Amin. Mari kita menjak dari Kristen crowd menjadi Kristen yang core. Sungguh-sungguh nggak berani menanggung resiko. Itu Kristen crowd namanya. Neng untungnya kalau menguntungkan ya deket, tapi kalau ini seperti Petrus ini, bener kan? Bener kan? Ketika dia sepanjang malam menjala ikan dan tidak mendapatkannya, ya kan? Terus dia diminta Yesus menebarkan jala, dia melakukannya dan dia menerima ikan yang banyak. Ya, akhirnya Yesus tantang itu. Hari ini aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Kenapa Petrus langsung meninggalkan perahunya, meninggalkan ikannya dan mengikut Yesus? Karena apa? Karena ada untungnya ikut orang ini. Tapi giliran Yesus diarak, ditangkap, dia mulai mundur. Ini Kristen crowd, nggak loyal dengan pendetanya, hanya pengen untungnya saja. Nah, apa yang dialami oleh Petrus terjadi karena apa? Ya, dia karena jauh dari Tuhan. Nah, tetapi kabar baiknya, Petrus sadar. Petrus bertobat dan dia sekarang menjadi Petrus core, orang Kristen core. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus dan ada banyak penghakiman, penilaian, hejekan orang-orang, mereka orang-orang mabuk, Petrus paling pertama berdiri. Kami bukan orang-orang yang sedang mabuk, tapi kami menggenapi janji Tuhan bahwa Roh Kudus dicurahkan atas kami dan kami menggenapi sekarang ini. Kami semua dibaptis Roh Kudus. Amin. Terus Petrus lantang berbicara. Amin. Terus ketika menyembuhkan orang lumpuh di Gerbang Indah, bener kan? Itu kan akhirnya disidang juga toh. Setelah disidang, dia ditanya ini itu dan sebagainya. Intinya begini, dengan nama siapa kau menyembuhkan orang lumpuh itu? Apa jawaban Petrus? Dia berani lantang, dengan nama Yesus yang kau tolak itu. Dengan nama itu orang ini berdiri seperti yang kau lihat. Keren kan? Sebelumnya bagaimana Petrus ini? Menyangkal, pengecut, crowd, tapi berubah menjadi core. Pastikan hidupmu bukan crowd tapi core. Amin. Pastikan hidupmu bukan Kristen crowd tapi core. Untuk menjadi core perlu mentor. Untuk menjadi
menjadi core, orang Kristen yang inti, yang terlibat di dalamnya tadi, perlu mentor. Amin. Mentor daripada Petrus siapa? Mentornya Petrus siapa? Yesus langsung. Karena waktu itu Yesus memang ada di muka bumi ini, benar, selama 35,5 tahun. Dalam 3 tahun itu Yesus mementori sebagai bapak rohani Petrus, mementori sehingga kalaupun toh Petrus jatuh bangun, menjadi crowd, tapi sekarang dia berubah menjadi Kristen core. Amin. Untuk kita berubah dari crowd menjadi core perlu mentor. Ya, kita baca 1, 2, 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Inilah harga yang harus kita bayar ketika kita dimentori orang. Inilah harga yang harus kita bayar ketika kita dalam pengasuhan mentor atau bapak rohani. Nah, tadi siapa mentornya Petrus? Yesus. Mentor dan menti. Mentor itu yang mengayomi, menti itu yang diayomi. Nah, mentor itu banyak arahan, banyak masukan, banyak teguran, karena memang kedapatan salah, benar enggak? Nah, tapi kita belajar dari Petrus ini. Kala itu Yesus mau dia ceritakan, aku harus menderita, disalib dan mati dan sebagainya. Tapi apa kata Petrus? Tuhan, kiranya itu dijauhkannya daripadamu. Bagus nggak pikiran Petrus? Bagus toh? Tapi apa kata Yesus? Ini kata Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Sebagai seorang mentor, ya, Yesus mentornya Petrus. Petrus dibilangi apa sama Yesus? Petrus dibilangi apa sama Yesus? Iblis. Itulah yang sering saya katakan, seandainya kita hidup di zaman Yesus, kita menerima Yesus enggak? Menerima. Dibilangi iblis, menerima. Di zaman Yesus, Yesus ngomong, "Iblis kamu." Yesus ngomong sama siapa? Anak rohaninya. Bilangnya apa? Iblis. Petrus tersinggung enggak? Ketika jenengan hidup di zaman Yesus dibilang iblis kamu, tersinggung enggak? Saya khawatir ketika engkau mudah tersinggung, ketika engkau hidup di zaman Yesus, engkau enggak terima Yesus. Paham Bapak Ibu? Pendeta adalah wakil Yesus di muka bumi ini. Ketika orang tersinggung dengan pendeta, dia tersinggung dengan Yesus. Bisa katakan amin? Kalimat menarik. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika pikiran kita nggak sama dengan pikiran Yesus, engkau menjadi batu sandungan. Coba saya tanya, selama ini berpikirnya Bapak Ibu itu berpikir apa? Ketika pikiranmu gak sama dengan pikiran Kristus, engkau menjadi batu sandungan dalam kekristenan. Dan ketika pikiran Bapak Ibu gak sama dengan pikiran Kristus, artinya engkau hanya memikirkan pikiranmu sendiri, pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Amin. Nah, pastikan untuk kita menjadi core itu mau diayomi. Conclusion, crowd seperti penonton tidak mendapat hadiah, tetapi core seperti pemain akan menerima hadiah. Enggak